tentang mahwal Quran wa kayfiyatu nuzuliha wa anwa' atau taqsim surah ila makkiyah wal madaniyah wa al-hikam allati nastafid min nuzulil Qur'ani bil marahil. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang mahwal Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Al-Qur'an huwa kalamullah المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة التوتر المبدوءة بالفاتحة ومختتم بالناس والمعجز وقراءته ibadah. Jadi Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh yang banyak dan tidak diragukan lagi tentang kebenarannya, yang mengandung mukjizat. Kemudian diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah bernilai ibadah. Membacanya adalah bernilai ibadah. Jadi kata-kata Quran min qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, yaitu kumpulan baca, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila dibaca Al-Qur'an itu, fattabi' maka ikutilah Qur'ana, ay qira'atuhu, bacaannya, yaitu ahkam al-mawjudah fil Quran, itu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tentang definisi Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa cara. Yang pertama, bahwa malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak melihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada di dalam kalbunya, dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya, bahwa ketahuilah bahwa Jibril alaihi salam telah mengantarkan wahyu dan memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayyana yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ini yang pertama, wahyu di Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Jibril masukkan ke dalam hatinya. Pesan yang kedua, yaitu malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai seorang laki-laki. Di dalam riwayat, malaikat datang menyerupai Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi inilah sahabat Rasulullah yang ampan. Dan Dihya al-Kalbi ini selama Rasulullah SAW masih hidup, sahabat ini sering dikirim untuk menyampaikan surat-surat kepada raja, karena beliau memiliki paras yang tampan. Dan Jibril alaihissalam di dalam riwayat menyerupai Dihya al-Kalbi. Kemudian dikatakan bahwa seorang laki-laki itu mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga beliau mengetahui
dan hafal benar akan kata-kata itu. Ini yang kedua, bahwa Jibril alaihissalam menyerupai seorang laki-laki yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran itu sendiri, sehingga Al-Quranul Karim diterima dengan talaqqi. Karena itulah ta'allumul Quran, belajar Al-Quran, la yakfi bis-sima'i an tariqis syariah. Tidak cukup dengan kita mendengarkan lewat kaset atau lewat CD, tapi harus betul-betul talaqi, karena makharijul huruf haruslah betul-betul diucapkan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Misalnya ketika membaca, bagaimana baca alif, a, ba, kalau dia qalqalah ab, at, aj, jim, ad, az, ar, az, as, sin, ash, as, ad, aut, au, a, ar, af, ak, aq, al, am, an, au, ai. Jadi dan masing-masing huruf memiliki sifat-sifat tersendiri, sehingga harus ditalakikan. Jadi cara pengucapannya, karena itu cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ini adalah Jibril alaihissalam menyerupai seorang laki-laki. Dalam riwayat menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihya al-Kalbi. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu seperti gemericingnya lonceng, seperti suara lonceng. Dan ini yang paling berat menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau menerima wahyu sampai beliau berkeringat, sampai keringat dingin, meskipun turunnya Al-Quran itu di musim dingin. Jadi beliau berkeringat pada saat itu. Disebutkan kadang-kadang unta yang beliau tunggangi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat. Nah, bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta, sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, aku melihat, aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Aku lihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu dengan seperti suara lonceng. Inilah yang terberat bagi beliau. Karena itu Rasulullah SAW dihimbau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan satu perintah wajib bagi beliau, yaitu untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sanulqi 'alaika, akan menimpkan kepadamu satu perkataan, qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Allahu wal Qur'anul Karim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Pada malam hari itulah perkataan ini bisa atau dapat menembus relung hatimu wahai Muhammad. Demikian juga umatnya, kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita senantiasa menjaga qiyamul lail atau tahajud ini, yang paling tidak sepekan 3 kali dalam sepekan kita lakukan. Jadi sehingga kehidupan ini ya penuh dengan makna, atau bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
untuk meringankan beban yang akan dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini cara yang ketiga, yaitu Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang keempat, itu malaikat ini yadhhar ini binafsih, yaitu malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi. Tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan yang disebutkan pada nomor 2 tadi, tapi benar-benar seperti rupanya yang asli, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Najm, wa laqad ra'awhu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain, yang kedua, ketika ia berada di sidratul muntaha. Jibril membawakan wahyu dalam bentuk aslinya. Disebutkan dalam hadis, kana janahuhu ma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi sayapnya adalah terbentang dari masyriqi wal maghrib. Sehingga Rasulullah SAW pada saat kali pertama beliau melihat, beliau tidak kuasa melihat Jibril. Li'azmatihi, karena saking besarnya. Baik ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Itu cara-cara Al-Quran diwahyukan. Kemudian Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berangsur-angsur. Hadhihi lihikam. Ini ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Di Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Karena dengan itu seorang akan mudah untuk mengerti dan juga dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya Al-Quran itu diturunkan keseluruhannya, sekaligus dia. Ini sudah merupakan sunnatullah dan tabiatul insan, tabiat manusia. Apabila diajarkan sedikit-sedikit, dia akan mudah memahami. Kata Abdullah bin Umar, ta'allamtu surat Al-Baqarah 8 sanawat. Aku mempelajari surat Al-Baqarah kurang lebih selama 8 tahun. Beliau mempelajari surat Al-Baqarah 8 tahun. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qara'tu 3 ayat hatta fahimtu ma'naha summa utabbiquha. Saya membaca 3 ayat, kemudian saya pahami dan saya laksanakan. Kemudian baru menambah. Begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Jangan tergesa-gesa untuk menghafalkan Al-Qur'an itu. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kamilah yang nanti akan menguatkan Al-Qur'an itu, mengumpulkan Al-Qur'an itu ke dalam hati. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila dibaca, maka hendaklah ikuti apa yang dibacanya, dipahami dan dilaksanakan. Ini yang pertama ya. Hikmah yang pertama adalah agar mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang nasikh dan ada yang mansukh sesuai dengan kemaslahatan. Ini tidak bisa dilakukan apabila Al-Qur'an turunkan sekaligus. Jadi an-naskhu al-izalah. An-nasakh itu artinya dari sisi bahasa banyak. An-nasakh artinya al-izalah, menghilangkan. Kemudian an-nasakh artinya ar-raf'u, mengangkat. An-nasakh artinya at-tabdil, mengganti. Jadi kalau syar'i, raf'u hukmin syar'iyyin bi khitabin syar'iyyin mutarakhin anhu. Jadi nasakh itu adalah mengangkat hukum syar'i, kemudian mengganti dengan hukum yang lain yang datangnya dari kemudian hari. Sehingga
an-nafi wal mansukh faqat fil ahkam. Nafi dan mansukh dalam ahkam. Disebutkan an-naskhu salasah di dalam kitab usul fikih ya. Disebutkan bahwa an-naskh itu 3. Yang pertama adalah naskhul hukmi wa baqiya al-qiraah. Hukumnya dihilangkan, qiraahnya masih ada, bacaannya masih ada. Contohnya di dalam surah Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ini wahai orang-orang beriman, jika kalian ingin bermunajat menemui Rasulullah dan ingin bertanya kepadanya, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hendaklah kalian mensedekahkan. Jadi harta harus bersedekah terlebih dahulu kepada fuqara wal masakin. Zalika khairul lakum wa athhar. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Fa in lam tajidu, kalau tidak mendapatkan, fa innallaha ghafurur rahim. Ini awalnya. Kemudian dinasakh, dimansukh dengan ayat yang berikutnya. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Fa iz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi sehingga para sahabat itu merasa tidak mampu ya. Ya ada mungkin yang mampu, yang kaya, tapi yang tidak mampu tidak bisa dia menghadap Rasulullah yang bertanya, sehingga dia harus mengeluarkan sesuatu terlebih dahulu. Sehingga ini adalah hukumnya dinasah tapi qiraahnya masih ada. Kemudian yang kedua adalah nashul qiraah wa baqiyal hukum. Qiraahnya dihapus, bacaannya dihapus, tapi hukumnya masih ada dia. Jadi sudah tidak ada lagi dalam Al-Qur'an hukumnya. Qiraahnya sudah tidak ada lagi, tapi hukumnya masih ada. Seperti apa? Ayatul rajm. Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa orang yang berzina itu dirajam. Yang adalah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, maka hendaklah dicambuk 100 kali. Ini ada jadah. Nah, bagaimana dengan ar-rajam? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kanat surat al-Ahzab misla surat al-Baqarah fi tuliha. Adalah surat Ahzab itu sama dengan surat Al-Baqarah panjangnya. Summa nusikhat, kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min baini hadhihi al-ayat, di antara ayat-ayat yang dihapuskan adalah as-saykhatu was-saykhu idza zanaya farjumuha battah. Salah satu ayat yang dihapus adalah apabila seorang yang sudah menikah, perempuan dan juga laki-laki yang sudah menikah itu berzina, maka farjumuha battah, maka hendaklah dirajam sampai mati. Dari mana kita mengetahui ada rajam? Ayatnya sudah dihapus. Tatbiqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya dilaksanakan oleh Rasulullah. Seorang sahabat menemui Rasulullah, ya Rasulullah, laqad zanaitu. Maiz ya, di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya Subulus Salam. Dalam hadis dikatakan, ya Rasulullah, laqad zanaitu. Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina. Maltafata sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menoleh orang. Beliau tetap berjalan. Ya Rasulullah, laqad zanaitu. Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Rasulullah pun tetap tidak menoleh. Ya Rasulullah, laqad zanaitu. Rasulullah pun tetap tidak menoleh. Yang keempat, ya Rasulullah, laqad zanaitu. Rasulullah kemudian menoleh dan mengatakan, amajnunun anta? Apakah kamu orang gila? Wala la ya Rasulullah, saya tidak gila.
Hal arafta al-aqibah? Apakah kamu mengetahui akibatnya? Qala bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Hal tazawwaj? Apakah kamu sudah menikah? Na'am ya Rasulullah, saya telah menikah. Hal fa'alta misla ma fa'alta li zawjatik? Apakah kamu lakukan sebagaimana engkau melakukan kepada istrimu? Na'am ya Rasulullah. Iya Rasulullah. Karena itu saya ke sini untuk tobat dan minta supaya diterapkan hukum yang pantas bagi saya katanya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuatkan lubang dan dilemparilah, dirajamlah Ma'iz ini sampai meninggal. Kemudian setelah itu berapa lama kemudian Rasulullah SAW mimpi. Di dalam riwayat itu bahwa beliau melihat Ma'iz ini adalah seperti orang yang dimandikan kemudian keluar dari sungai itu dalam keadaan putih bersih. Nah, ini tatbiq. Jadi melihat bagaimana Rasulullah menerapkan. Jadi nafsul qiraah, nafsul qiraah wa baqi al-hukum. Jadi yang dihapus adalah qiraahnya, hukumnya tetap ada. Kemudian yang ketiga, nafsul hukmi wal qiraah ma'an. Hukumnya dihapus, bacaannya pun dihapus. Contohnya adalah asyrul rodoat. Jadi ada 10 kali rodoat susuannya. Jadi apabila seorang anak itu ingin menjadi muhrimnya nanti, maka hendaklah disusukan kurang lebih 10 kali. Asyrul masat. Jadi 10 kali susuan. Nah ini berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus ayatnya. Demikian juga mengganti hukumnya menjadi menjadi khamsa rada'at. Jadi cukup 5 kali susuan. Dari mana kita mengetahui? Dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini an-nasxu secara umum yang maknanya yang terakhir tadi adalah at-tabdil, itu mengganti. Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan hukum yang lain yang di 10 diganti menjadi 5 ya. Baik ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua ini adalah kenapa Al-Qur'an turunkan berangsur-angsur? Karena ada ayat yang nasih dan mansukh. Kemudian yang ketiga, turunnya ini adalah sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan beberapa kejadian-kejadian seperti keresahan para sahabat pada saat perang Uhud. Bagaimana keadaan mereka nanti yang meninggal dunia, ada sekitar 70-an. Ada yang mengatakan 73. Salah satunya adalah seorang wanita yang namanya Ummu Ammarah pada saat perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perang Uhud ini. Salah satunya adalah statement, pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah hayyun yurzaq. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki. Firman Allah dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kalian menyangka dan mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yaitu mereka adalah mati, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mendapatkan rezeki, wallahu taala alam. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Dan dikisahkan juga di dalam bagaimana peristiwa Badar. Ijuga syikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhibankum ridha syaitani wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Ijuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b fadribu fawqa al-'anaqi wadribu minhum kulla banan. Dalam surah Al-Anfal lengkap di situ. Jadi peristiwa-peristiwa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an turun pada saat itu. Nah, ini akan lebih berkesan di dalam hati. Setelah selesai kejadian kemudian Allah menceritakan kejadian itu. Ada juga kejadian yang nanti akan terjadi itu ya. Diceritakan terlebih dahulu tentang Fathu Makkah. Setelah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadkhuluna al-masjidil haram. Jadi Allah mengatakan bahwa kamu nanti akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Muhalliqin ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan rambutnya digundul dan juga dipendekkan.
Jadi Fathu Mekah ketika itu adalah kaum muslimin tidak mengalami perlawanan yang berarti sehingga mereka takluk tanpa adanya pertumpahan darah pada saat itu. Tapi kemudian yang berikutnya memudahkan ya untuk menghafal. Jadi Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab di dunia ini yang mudah dihafal. Anak kecil pun bisa menghafalkan Al-Quran. Kita bacakan, dia menirukan. Insya Allah bisa. Para mujahid yang di Palestina, kami kemarin cepat berbincang-bincang dengan salah seorang dokter ya, yang bertugas kurang lebih 3 bulan di sana. Itu sangat terharu sekali bahwa para mujahid di sana itu adalah rata-rata lah hafal Quran. Jadi mereka tamat SMP sudah hafal Al-Quranul Karim. Jadi sehingga mereka inilah ketika berjuang betul-betul ikhlas. Dan kebiasaan juga di negara-negara Arab, di Mesir, kemudian juga di Arab Saudi. Jadi mereka ini membekali anak-anaknya dengan Al-Quranul Karim. Sehingga ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada yang tamat SMA, itu sudah hafal Al-Quranul Karim. Bahkan ada sekarang yang Hasan Tabatai dari Iran ini, itu hafal Al-Quran dan juga dengan tafsirannya dan juga dengan halaman-halamannya. Halaman berapa, ayat berapa, itu hafal sekali. Ini keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala, satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran ini. Mudah dihafal. Karena itu Al-Quran diturunkan sedikit-sedikit untuk mudah dihafal. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Ada ayat-ayat yang berisi tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan. Ada kata-kata yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Yas'alunaka 'anil ruh, diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jawabannya adalah qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Wa ismu ma akbaru min naf'ihima, ila akhir ayat. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Demikian juga ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang menziharnya, yang menghinanya, yang mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau tidak ubahnya seperti punggung ibuku. Jadi perkataan zihar seperti ini itu sudah disepakati oleh kaum Arab ya. Ini adalah satu perkataan penghinaan kepada istri. Jadi sehingga dia menemui Rasulullah SAW karena khawatir kalau kata-kata seperti ini zaman jahiliyah itu maksudnya sudah diceraikan. Sudah cerai dia. Nah, dalam Islam ada tidak diceraikan tetapi ada konsekuensinya. Jadi siapapun yang mengatakan seperti itu, jadi kata-kata yang disepakati bahwa kata itu adalah merupakan penghinaan bagi kaum wanita di satu bangsa, satu negeri, maka itulah disebut dengan zihar. Sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dalam surah Al-Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ila akhir ayat. Kemudian di situ dikatakan bahwa laki-laki ini suaminya tidak boleh menyentuhnya kecuali melakukan 3 hal berurutan. Yang pertama adalah idku raqabah, memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu memerdekakan seorang budak, kemudian as-shaum syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, kemudian baru memberi makan 60 orang miskin. Faman lam yastati fa it'amu 60 miskinan dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin adzabun alim. Pada ayat yang berikutnya. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ada lagi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jawaban para nabi yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim mengatakan, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala walakin yatma'inna qalbi. Ibrahim meminta bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih
engkau menghidupkan orang yang sudah mati gitu. Allah mengatakan, apa kamu tidak beriman? Apa kamu tidak yakin? Saya yakin, tapi untuk lebih yakin lagi. Diberikanlah jawaban pada ayat itu. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam bertanya, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat. Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihat saja bukit yang ada di sana. Kalau dia di sana masih kokoh bukit itu, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala inni subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dalam surah Al-A'raf ayat 143. Ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla, berada di sana, hancurlah bukit itu. Nabi Musa pun pingsan, dan ketika bangun dia mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, aku taubat. Aku tidak mau lagi bertanya tentang itu. Dan akulah orang yang pertama kali beriman kepadamu. Tapi ikhwatan imam rahimani wa rahimahullah, ini mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kita masih menyisakan waktu kurang lebih 10 menit. Ini bagi para jamaah yang ada ingin bertanya atau mungkin menambahi yang kami sampaikan. Sekali lagi baru ada 3. Yang pertama definisi, kemudian yang kedua tadi adalah cara Al-Quran diwahyukan, kemudian yang ketiga adalah hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Masih banyak lagi tentang perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian pembagian Al-Quran, ada yang disebut dengan ayat-ayat disebut dengan Ashabul Tiwal, Ashabul Mi'ah, Ashabul dan sebagainya. Baik, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu Ustaz pernah menyampaikan, bacalah Al-Quran walaupun sedikit. Usahakan bacalah Al-Quran, ayat Al-Quran walaupun sedikit, dan usahakan untuk mengerti atau bacalah juga artinya gitu, agar kita bisa memahami secara keseluruhan. Pertanyaannya Ustaz, ketika kita membaca surat yang kaitannya turun atau surat Makkiyah, itu kenapa redaksionalnya lebih keras gitu dibandingkan dengan surat Madaniyah yang artinya itu lembut gitu Ustaz. Terima kasih atas penjelasan. Iya. Kalau kita melihat bahwa nanti kita akan bahas secara terperinci, jadi bahwa surah-surah yang atau ayat-ayat yang diturunkan Allah jadi sebelum Rasulullah hijrah, ini lebih banyak berkenaan dengan masalah-masalah keimanan. Bagaimana menanamkan keimanan ini kepada setiap orang, dan ini tidak mudah ya. Lagi memerlukan waktu yang sangat panjang sekali, kurang lebih 13 tahun. Jadi sehingga ketika sudah iman seseorang sudah mantap gitu ya, maka di situ ada kata-kata lakum dinukum waliyadin. Ilakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi memang keras ini ya. Dari situ juga ada azab-azab yang ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah naim, nikmah. Nikmatu al-jannah dan juga azabu al-jahannam. Ada nikmat-nikmat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, dan juga azab yang keras bagi mereka-mereka yang mengingkari. Nah, kemudian ketika dan juga masyarakatnya, jadi masyarakat Mekah ini kan tabiatnya memang berbeda dengan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang menempati kota ini terlebih dahulu, kota Madinah ini, yuhibbuna man hajara, mencintai orang-orang yang datang. Lembut memang tabiatnya masyarakat Madinah itu sangat beda dengan Mekah ya. Jadi sehingga ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah yang turunnya setelah Nabi hijrah ini kan kebanyakan masalah-masalah hukum ini. Jadi masalah-masalah hukum, jadi kesiapan para sahabat itu sudah siap mereka.
Jadi sehingga yang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir itu di Madinah dia. Jadi sehingga di akhir perjalanan pengharaman khamr ini kan terjadi di Madinah pada saat itu. Jadi sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Mereka menumpahkan semua, ditumpahkan semua. Kenapa? Sudah siap mereka menerima. Dan juga nanti ada ayat-ayat yang berkenaan dengan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Akhir. Jadi berkenaan dengan masalah-masalah al-akhlak muamalah yang lebih banyak. Karena memang masyarakatnya sudah siap dan memang tabiatnya sampai saat sekarang ini memang berbeda dengan Mekah ya tabiatnya. Dan juga kalau kita perhatikan para jemaah haji ya, itu kalau mereka datang terlebih dahulu ke Mekah itu dengan ke Madinah itu beda. Jadi sedikit tabiatnya berubah ya. Ketika ke Mekah karena mungkin saking ramainya dan sibuk, jadi di situ orang dikejar-kejar dengan waktu ya, pada saat musim haji, lari-lari dan sebagainya. Ketika ke Madinah santai gitu ya. Ini juga letak geografisnya juga sudah beda dia. Jadi Mekah itu kan naik turun. Kalau Madinah maksudnya adalah landai ini ya. Sehingga ini juga mempengaruhi kultur masyarakat yang ada di sana. Tapi itu mungkin yang kira-kira latar belakangi bahwa tabiat masyarakat Mekah ini memang keras memang dia. Jadi banyak di antara mereka yang mengatakan apa kepada Rasulullah? Allahumma ikana hadha wal haqq min indika fa'amdir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Kalau memang benar, turunkan saja azab kepada kami. Itu mereka tantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah mendakwahi mereka. Baik. Yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz menerangkan bahwa Rasulullah di saat menerima wahyu itu diantaranya seperti suara lonceng gemerincing. Apakah yang bisa mendengar itu hanya Rasulullah atau para sahabat itu bisa mendengar di saat itu? Yang kedua, satu aja dulu nanti lupa. Jadi yang mendengar Rasulullah karena beliau yang menerima wahyu, yang lain tidak mendengar. Jadi yang lain melihat asarnya saja dia bahwa Rasulullah ketika itu berkeringat ya. Ini yang mendengar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menceritakan kepada para sahabatnya dia. Jadi sahabat-sahabat yang tidak mendengarkannya. Baik. Yang kedua, kami pernah mendengar bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali mungkin Pak, kalau nggak keliru, itu seperti membaca fadilahnya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Gimana itu penjelasannya? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga itu Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, man yutiqul Quran, siapa yang mampu ya menghatamkan Al-Quran katanya. Kemudian para sahabat mengatakan, la ahad minna ya Rasulullah, tidak ada yang bisa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'lamu fa inna surat Al-Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Ketahuilah bahwa surah Al-Ikhlas itu adalah ta'dil, itu menyamai ya sepertiga dari Al-Quran. Apakah dengan membaca surah Al-Ikhlas kemudian sama seperti kita menghatam Al-Quran? Tidak ya. Jadi bukan di sinilah nilainya. Jadi nilainya adalah nilai surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quranul Karim. Ya, ini bagi mungkin yang mungkin terlalu sibuk ya. Jadi orang-orang yang sibuk ya, masa sih surah Al-Ikhlas saja nggak dibaca gitu ya. Jadi tetap fadilahnya orang yang membaca Al-Quran secara keseluruhan lebih afdal ya, ketimbang hanya membaca surah Al-Ikhlas saja ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa urgennya, betapa pentingnya Al-Quran itu untuk dibaca. Jangan sampai melupakan, sampai surah Al-Ikhlas pun jangan sampai dilupakan ya. Karena ada anjuran
selesai sholat, demikian juga pada waktu pagi, pada waktu sore, zikir pagi dan sore, kemudian pada saat kan tidur. Ini kan anjuran-anjuran untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ini memang hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini di situ menyamai bukan berarti keseluruhan Al-Quran. Jadi ketika membaca itu sudah cukup, ya, tidak. Jadi sulusul Quran ini fadail, jadi fadilahnya. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Fiqhul Ad'iyah wal Azkar, ditulis oleh Dr. Abdul Razak Al-Badri At-Tamimi. Habis waktunya. Saya sudah lewat 40. Mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahaya ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jadi mari kita senantiasa untuk membaca terus apa yang kita sampaikan. Demikian juga mari kita membaca Al-Quranul Karim dengan terjemahannya. Al-Quranul Karim dengan terjemahannya. Kalau bisa dengan tafsirnya. Kalau kita membaca Al-Quran saja, ya pahala kita dapatkan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya, insya Allah ilmu kita dapatkan. Ada ayat-ayat yang mudah dipahami, ada juga ayat-ayat yang sulit untuk dipahami. Jadi yang mudah kita amalkan, yang sulit kita tanyakan kepada orang yang ahli dalam masalah itu. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.